Yo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arga Widanugroho dan teman-teman saya ada Zahratul Ula, ada Aprilina, ada Amin Alfi, dan juga Topo Widianto, serta tamu baru yaitu Arga yang kedua. Dalam presentasi makalah metodologi penelitian bahasa Arab ini, kami akan menyampaikan tentang penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini penelitian yang menekankan pada deskripsi atau pembahasan berbentuk teks. Nah, agar hasil penelitian kualitatif itu valid dan juga bagus, maka diperlukan beberapa trik atau beberapa strategi dan juga beberapa kemampuan atau kompetensi. Nah, untuk kompetensi peneliti dalam penelitian kualitatif akan dijelaskan oleh Saudari Ula. Sebelumnya kita awali dulu dengan membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah wa kulliyatin sholihah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu kompetensi peneliti dalam penelitian kualitatif akan dijelaskan oleh Saudari Ula. Sebelumnya saya akan menunjukkan PPT-nya terlebih dahulu. Maksudnya kalau bimbing online orang berapa? Naik itu. What does it? Deposit dulu. Monggo, Mbak Ula bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompetensi yang memiliki penelitian kualitatif merupakan penting untuk mengetahui bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan tentang ilmiah yang mencari informasi dengan menafsir Dua minggu sebelumnya itu harganya penelitian 50-60 informasi tersebut agar memperoleh data yang sesuai. Penelitian kualitatif bisa sejarah, tingkah laku organisasi, pergerakan sosial, dan lain-lain. Apa sih penelitian? Itu adalah alat untuk pengumpulan data. Peneliti terlibat langsung di dalam sebuah penelitian, baik melalui wawancara atau observasi. Untuk menangkap gambar situasi, menyatukan semua perspektif sehingga dapat dipahami secara menyeluruh. Dalam melakukan sebuah penelitian, kompetensi yang harus dimiliki oleh peneliti karena tujuan penelitian yang diinginkan. Berikut kompetensi yang harus dimiliki oleh peneliti kualitatif. Pertama, mungkin Mbak Ula agak keras. Jadi hendaknya kelengkapan bisnis saja. Juga sistem yang sebelum penelitian peneliti mengadakan sebuah penelitian yang akan dijadikan untuk penelitian. Jadi
peneliti itu harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari tempat yang ingin diteliti. Yang peneliti harus memiliki wawasan dan pengetahuan yang cukup atas masalah yang hendak diteliti. Yang ketiga, peneliti terjun ke lapangan langsung dan mempelajari suatu proses penemuan yang terjadi secara alami serta mencatat, mentafsirkan dan kemudian yang kesimpulan terhadap apa yang sudah. Terus yang keempat yaitu peneliti terjun ke lapangan. Yang keempat, peneliti terjun ke lapangan dan mempelajari peneliti memiliki jaringan yang luas untuk mendapatkan informasi apa yang meneliti informasi yang distudinya. Jadi peneliti tidak hanya menurutnya saja, tapi juga harus banyak referensi berupa buku atau berupa yang lainnya. Yang kelima yaitu peneliti juga harus mempersiapkan mentalnya ketika berada di lapangan. Ketika di lapangan, peneliti harus siap bersikap terbuka, sangat hati-hati, sabar, menjadi pendengar yang baik dan efektif. Yang lain-lain itu juga harus disiapkan. Harus toleransi sesama lingkungannya. Yang keenam yaitu peneliti juga harus merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Peneliti harus fokus pada hal-hal yang akan ditelitinya. Dengan begitu akan mempermudah memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulkan data selanjutnya. Yang ketujuh yaitu peneliti mampu membuat laporan secara sistematis, jelas, lengkap, dan rinci, serta mampu mengkomunikasikan hasil penelitiannya kepada masyarakat. Jadi peneliti mampu melaporkan hasil yang sudah diteliti selama penelitian. Yang kedelapan yaitu harus memperhatikan waktu dalam melakukan penelitian. Jadi harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh dosen pembimbing atau kamusnya. Yang sudah selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Alfi atau Mbak April. Baiklah, itu tadi untuk kompetensi yang harus dimiliki oleh peneliti kualitatif. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penelitian kualitatif. Saya akan slide-nya terlebih dahulu. Pas lu pulang, ini apa ini? Tak air. Jadi bapak pas itu lagi bilang. Silahkan untuk Mbak Alfi atau Mbak Aprilina yang menyampaikan lebih dahulu. Baiklah, untuk poin selanjutnya yaitu pada jenis-jenis penelitian kualitatif. Di sini di makalah kami itu menjelaskan ada beberapa jenis penelitian kualitatif, antara lain yaitu yang pertama menurut Merriam itu membagi penelitian kualitatif itu menjadi 6 jenis. Yang pertama ada studi kasus, ada penelitian fenomenologis, ada penelitian etnografis, kemudian penelitian golden theory, penelitian analisis naratif, dan penelitian kritis. Dan yang satu lagi itu belum disebutkan oleh Merriam, itu menurut Frankel dan Wallen itu ada satu yang belum disebutkan yaitu penelitian historis. Yang pertama menurut Merriam tadi kan ada 6, ada studi kasus. Penelitian kualitatif studi kasus itu merupakan
upaya melakukan deskripsi dan analisis yang mendalam dari suatu kasus tertentu. Yang disebut dengan kasus di sini itu bisa berupa dari seseorang atau suatu kelompok, dari suatu program, institusi, atau yang lainnya. Dalam penelitian kualitatif studi kasus ini terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada studi kasus tunggal dan jamak. Kalau yang tunggal ini studi kasusnya hanya tunggal, yaitu satu, dan yang jamak itu lebih dari satu. Kemudian ada penelitian fenomenologis. Dari kata-katanya yang merupakan fenomenologis, penelitian ini itu merupakan suatu penelitian kualitatif yang dimaksud untuk meneliti suatu fenomena atau gejala tertentu yang dialami oleh seseorang atau suatu kelompok masyarakat tertentu. Selanjutnya, jenis penelitian yang ketiga ada penelitian etnografis. Etnografis itu kan merupakan suatu budaya. Jadi penelitian etnografis itu sendiri merupakan suatu penelitian kualitatif yang dimaksudkan untuk meneliti budaya yang ada pada suatu masyarakat tertentu atau suatu kelompok tertentu. Selanjutnya ada penelitian grounded theory. Penelitian ini itu penelitian kualitatif yang secara spesifik dimaksudkan untuk membangun suatu teori tertentu yang betul itu didasarkan pada spesies yang ada di lapangan. Teori yang dihasilkan dari penelitian semacam ini itu disebut dengan teori substantif. Jadi dalam penelitian ini nanti akan menemukan sebuah teori seperti itu, yang artinya teori yang betul-betul berbasis pada data yang ada, yang kemungkinan besar berlaku secara lokal saja, secara lokal di lokasi penelitian itu sendiri. Jadi teori tersebut teorinya itu belum berupa suatu teori formal yang berlaku umum, belum menjadi suatu teori yang formal, karena itu tadi baru berlaku secara lokal di lokasi penelitian. Kemudian ada penelitian analisis naratif. Untuk poin mulai dari penelitian analisis naratif akan disampaikan atau dijelaskan oleh teman kita, Mbak April. Silahkan. Terima kasih. Sekian. Oke, selanjutnya adalah penelitian analisis naratif. Penelitian analisis naratif adalah penelitian kualitatif yang didasarkan pada analisis terhadap suatu narasi tertentu. Misalnya suatu kisah hidup seseorang, suatu autobiografi dari seseorang, kisah perjalanan sejarah suatu sekolah dan sebagainya. Contohnya yaitu seperti misalkan sejarah suatu sekolah, berarti kita harus bertanya dulu, wawancara dulu terhadap misalnya kepada kepala sekolah untuk menanyakan bagaimana sejarahnya tersebut, sehingga kita dapat menganalisis dengan naratif tersebut. Dan yang F, penelitian kritis. Penelitian kritis adalah suatu penelitian kualitatif yang selain dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu seperti apa adanya, secara juga dengan maksud untuk mengkritisi suatu tersebut agar situasinya berubah. Contohnya, observasi proses pembelajaran. Misalnya meneliti bagaimana strategi guru dalam mengajar di dalam kelas. Habis itu dilakukan penelitian. Di samping jenis penelitian kualitatif tersebut, Frankel
Haskell dan Wallen menyebutkan ada satu lagi jenis penelitian kualitatif yang tidak disebutkan oleh Merriam, yaitu penelitian historis. Penelitian historis yang merupakan penelitian yang meneliti suatu kasus atau peristiwa, fenomena yang terjadi di masa lalu. Artinya, ketika penelitian tersebut dilaksanakan, kasus, peristiwa, atau fenomena tersebut sudah tidak lagi ada atau sudah tidak terjadi lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya, bisa ditambahi. Nah, itu tadi untuk jenis-jenis penelitian yang sudah disampaikan oleh Mbak Alfi dan juga Mbak Abilina. Untuk selanjutnya yaitu bagaimana trik atau strategi dalam merumuskan masalah. Nah, mungkin orang yang menyampaikan pandai membuat masalah apa bagaimana? Ya, untuk pembicaranya Mas Topo yang akan saya share merumuskan masalah kualitatif. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung slide kedua, Mas. Tarik, Mas. Ya, yang pertama ini seperti mukadimah ya, aturan dasarnya itu pada penelitian kualitatif itu peneliti diharuskan menentukan masalah yang bersifat researchable, yaitu maksudnya masalahnya itu dapat diselidiki. Pastinya peneliti kan akan mengalami kesulitan kalau penelitian yang dilakukannya itu masalahnya itu tidak dapat diselidiki, kan lucu. Nah, kemudian yang kedua, perumusan masalah akan dapat membantu peneliti dalam menentukan variabel-variabel penelitian. Maksudnya, perumusan masalah ini dianggap perlu diselenggarakan karena dengan adanya perumusan masalah yang jelas, maka peneliti akan dapat menentukan variabel-variabel yang akan dilaksanakan pengukurannya, serta alat ukur apa yang cocok dalam rangka mensukseskan tujuan penelitian. Kemudian langkah-langkah penelitian selanjutnya akan mengikuti rangkaian rumusan masalah. Maksudnya, jika rumusan masalah sudah clear, maksudnya sudah ada, maka langkah-langkah penelitian selanjutnya akan mengikuti rumusan masalah tersebut. Jadi rumusan masalah ini jadi acuan gitu. Kemudian pertanyaan dalam rumusan masalah harus bersifat clear. Maksudnya clear itu hendaknya pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut